Selamat sore pemirsa. Terima kasih sudah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Ardino Gusman di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak I Gusti Wirasedana, founder dari finpreneur.id ya. Nanti Ya, Pak Wira mau menyampaikan kiat-kiat menjadi financial entrepreneur atau pengusaha keuangan. Semoga acara ini bermanfaat. Oke. Selamat sore Pak Wira, apa kabar? Sore Pak, luar biasa. Seperti biasa, baik. Tetap sehat, puji Tuhan. Ya, oke semuanya. Oke ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hujan di sana Pak? Kebetulan cerah sekali ya, cerah, di Pasar. Ya. Oke. Ya. Di sini hujan Pak, di Jakarta Pak, lebat. Makanya tadi cuacanya kurang bagus. Tapi ini udah mulai musim hujan ya Pak ya? Udah Pak, udah mulai. Udah berapa hari ini hujan terus. Oke, sebelum acara ini dimulai, saya mau juga sampaikan pada pemirsa, nanti bila mana mau dengar lagi sharing-sharing dari Pak Wira, bisa lihat di YouTube channel Ardino Gusman. Oke, kita mulai ya. Pak Wira, boleh ceritakan tentang apa itu finpreneur.id ya Pak? Apa saja cakupannya Pak? Oke Pak, sebelumnya terima kasih bisa diundang pada podcast IG Live ini ya. Nanti juga bisa dilihat di YouTube ya. Kebetulan kita bahas mengenai kiat-kiat menjadi seorang financial entrepreneur. Nah, kita ngomongin Finpreneur ID. Jadi Finpreneur ID ini adalah brand yang saya bangun, yang saat ini kalau misalnya kita searching di Instagram itu ada namanya finpreneur.id. Jadi bisa dibilang ini merupakan komunitas di mana kumpulan dari para entrepreneur muda yang bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi siapa bilang jasa keuangan itu kita tidak bisa doing the business gitu loh Pak. Nah, Finpreneur ini sendiri, kalau misalnya kita bisa searching langsung di Instagram kita, Finpreneur ini kepanjangan dari Financial Entrepreneur, ya, makanya Finpreneur. Finpreneur sendiri juga kita sudah patenkan dan juga kita sudah bentuk dalam bentuk badan usaha juga, jadi supaya komunitas kita ini memang nggak setengah-setengah. Jadi kita benar-benar fokus di mana tim Finpreneur ataupun rekan-rekan yang bergabung di Finpreneur itu adalah para profesional dan para entrepreneur di jasa keuangan. Oke. Wah, cakep bener Pak, cakep bener. Jadi ini Finpreneur ini untuk bisnis keuangan ya Pak ya. Jadi bukan kalau mamanya dia industri garment atau perhotelan, nggak bukan dalam cakupan Finpreneur ya Pak ya? Khusus enggak Pak. Jadi ya cakupannya untuk jasa keuangan Pak. Jadi lebih ke jasa konsultasi, bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk merencanakan keuangannya. Jadi bisa dibilang kami ini adalah orang-orang yang involve langsung dalam memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan keuangan di masyarakat. Jadi bisa jadi kami melebur di perbankan, kemudian kami juga di industri asuransi. Ya, industri asuransi juga kan kebetulan ada beberapa macam ya. Jadi di unit usaha life, kemudian di general life insurance, di general insurance juga seperti itu. Cakep Pak, bagus banget Pak. Oke Pak, Bapak ini masuk juga kan Bapak nih boleh tolong share ke kita Pak, apa kiat-kiat bisa jadi financial entrepreneur Pak atau pengusaha keuangan Pak? Oke, kalau sebenarnya kita menjalankan suatu bisnis kadang-kadang masih dijalankan secara profesional ya Pak ya. Contoh nih bisnis asuransi, bisnis asuransi kadang-kadang kalau kita ngejalanin bisnis asuransi, kita ngomongin ngejalanin bisnis asuransi, tapi how we act itu seperti seorang profesional.
Jadi Ya. seperti agent. Padahal sebenarnya bisnis asuransi ini kalau once kita melakukan istilahnya ngejalanin bisnisnya, one day kalau bisnisnya besar, kita bisa seperti seorang entrepreneur nih, saat kita nggak kerja, kita masih making duit gitu loh Pak. Jadi Luar biasa. ya, jadi kita ngejalanin jasa financial services, tapi kita membangun satu komunitas, di mana komunitas ini dalam bentuk jaringan kita, dan kita benar-benar kumpulkan orang-orang yang satu visi, orang-orang yang mempunyai konsep yang sama. Tentu saja kami sudah keluar dari comfort zone kami sudah benar-benar independen gitu Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak. Luar biasa Ya. Pak. Cakupannya luar biasa. Jadi ada komunitas itu apa pengusaha keuangan nih Pak ya. Kalau Ya. boleh berbagi Pak, apa sih kiat-kiatnya Pak jadi financial entrepreneur yang benar atau pengusaha keuangan yang benar? Boleh tadi Bapak sudah sebutkan beberapa apa kiat-kiatnya Pak buat yang Oke, kalau kita mau ngomongin kiat-kiatnya, ini sebenarnya harus ada dalam diri kita sendiri ya. Mau dulu deh, mau dulu mau belajar gitu ya. Kemudian memang basically ini adalah bisnis manusia ya. Jadi karena kita di industri jasa, so far memang kiat-kiatnya adalah saya menginvite siapapun yang mempunyai passion di sales, passion ketemu orang, passion yang bisa sebagai seorang advisor, sebagai konsultan, passion yang memberikan pengarahan, mengajar, tapi semua dalam lingkup finansial gitu Pak. Oke, cakep Pak. Cakep Pak. Nah ini nanti di situ di Finpreneur itu diajarkan itu Pak mengenai leadership, bisnis, sales coaching gitu ya Pak ya? Ya, jadi kami sendiri kan kumpulan dari orang-orang, kebetulan tim kita di Finpreneur ini tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi kami sendiri sebisa mungkin mendevelop dari kita untuk kita gitu loh Pak. Jadi semua teman-teman di sini kita juga akan fokus pengembangan, development supaya kita mempunyai satu standar yang sama. Misalnya Bapak nih join Finpreneur ataupun Bapak membutuhkan support dari kami di Finpreneur, maka Bapak bisa memilih nih siapa yang Bapak pilih sebagai konsultan Bapak gitu misalnya. Kemudian iya mau jadi mau coach untuk bisnisnya, mau misalnya untuk membantu nih pengelolaan legasinya, ataupun memberikan advice related sama keuangan gitu ya Pak. Oke, cakep Pak. Iya. Oke Pak, cakep Pak. Bentar ya. Pak, kenapa menanya nih Pak, kalau pelaku bisnis nih mau yang dia udah mamanya ada agent asuransi, dia udah paham gitu ya, tapi kenapa perlu untuk belajar lagi Pak dari masuk gabung dengan Finpreneur bisa bisa dapat, kenapa perlu di coach lagi Pak? Boleh di-sharing Pak? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pada saat join dengan Finpreneur ataupun menjadi bagian dari Finpreneur, maka sebisa mungkin semua hal-hal ataupun ilmu yang kita dapatkan di sini bisa kita terapkan untuk diri sendiri dulu Pak. Jadi saya mengencourage semua rekan-rekan yang bergabung di komunitas kita ini di finpreneur.id ini itu orang-orang yang memang sudah siap sebagai advisor untuk diri mereka sendiri, atau enggak paling enggak untuk first circle mereka pertama ya. Jadi mereka bisa jadi advisor dan mereka bisa belajar yang mana mereka akan praktekkan untuk diri mereka. Kemudian kalau mereka ngerasa sudah cukup confidence, kemudian mereka juga bisa memberikan ataupun membantu orang lain lagi nih, atau bahkan mereka
bisa encourage orang lagi untuk bergabung bersama mereka di Finpreneur. Oh, cakep ya Pak ya, mulia sekali nih Ya. aktivitasnya Jadi nih. kalau belum siap untuk sharing, at least kita bisa pakai buat diri kita dulu gitu. Oke, oke Pak, Ya. oke Pak, oke Pak. Ini termasuk personal development juga Pak ya? Personal development kan otomatis karena Ya. kalau misalnya kita nih pelaku bisnis asuransi contohnya, pelaku bisnis asuransi basic kalau misalnya kita mau siap nih di lapangan untuk publish service kita, otomatis kan personal development itu penting sekali ya. Jadi kita pun outputnya kita harus belajar dan semua ini nanti kita akan dapatkan personal development-nya. Kemudian knowledge juga kita pasti akan samakan dulu. Kemudian kesiapan kita ketemu orang, bagaimana caranya menjadi seorang advisor yang baik, gitu kan. Kemudian tentu saja mindset entrepreneur-nya ini yang harus kita tekankan. Kenapa? Karena kalau kita jadi sales, kita nggak mau dong jadi sales. Masa sampai tua jadi sales kan gitu? Iya. Pengen kan ngerasain kita membantu orang, tapi secara nggak langsung orang itu juga membantu kita. Jadi pada saat di satu titik kita bisa menjadi business owner, kemudian bisnis ini bekerja dengan sistem, kemudian pada saat kita nggak di tempat atau kita lagi nggak pengen kerja nih, dalam artian kita pengen holiday, tapi duit itu tetap datang gitu loh Pak. Oke. Luar biasa. Mau banget tuh Pak, bisa begitu tuh. Jadi konsepnya tetap adalah konsep entrepreneur. Ya, konsepnya entrepreneur, tapi yang jasa yang kita tawarkan misalnya nih, Pak Dino, Pak Wira, saya mau planning misalnya, saya mau dibantu nih, saya dikelola aset-aset saya punya aset segini misalnya, tapi saya mau nih di generasi saya kedua, ketiga itu sudah terencana nih dengan baik. Nah, kalau ketemu dengan kami di Finpreneur, maka kami bisa membantu klien-klien semacam itu. Jadi kita bisa kasih advice. Nah, advice ini adalah bisnis kami. Oke, jadi gitu, financial consultant gitu Pak ya? Juga ya, bisa juga semacam, ya. Semacam financial consultant, kumpulannya di sini. Tapi kalau misalnya kita bawa orang, misalnya tim baru menjadi tim, istilahnya tidak sebagai sekedar konsultan personal gitu ya, tapi kita bawa atau membangun tim gitu Pak, di mana tim ini adalah bisnisnya Pak. Oke. Jadi kliennya Pak Wira ini bisa orang asuransi, bisa orang bank, bisa juga orang awam ya Pak Wira ya? Bisa, jadi saya encourage, ya saya encourage buat teman-teman di luar tapi belum siap, itu nanti kita bisa bantu. Modalnya apa? Modalnya adalah experience dan modalnya networking kita yang bisa kita manfaatkan. Saya rasa semua orang ingin dibantu supaya finansialnya menjadi lebih baik ya. Dan saya rasa masyarakat ini sudah melek semua. Apalagi informasi di luaran sana udah banyak tuh literasi keuangan. Tapi somehow mereka juga butuh seorang figur yang bisa memberikan advice langsung seperti gitu Pak. Oke, cakep Pak Wira. Pak Wira, networknya udah di seluruh Indonesia. Ada apa di kota-kota mana aja Pak Wira? Kebetulan kita tersebar sudah di 8 kota tim. Finpreneur ini sudah ada di 8 kota di Indonesia. Kita lagi berusaha develop terus. Jadi di mana saja kita bisa menjadi bagian dari tim ini Pak. Nah, kebetulan saat ini saya sendiri sebagai founder itu ada di Denpasar, Bali. Kemudian tim kita juga ada di Jakarta, Surabaya, kemudian ada di Medan, ada juga di beberapa kota di Indonesia Timur, ada di Pontianak, kita ada di Manado, kita ada di Kupang,
kita coming soon mau buka di beberapa kota lagi. Makassar Oke. juga ada. Jadi kalau misalnya teman-teman lain tertarik, itu feel free kontak kami. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sih sebenarnya kita ngejalanin bisnis sebagai seorang entrepreneur gitu. Cakep, Pak. Cakep. Cakep, Ya, Pak. Jadi kalau orang mau gabung itu gimana, Pak? Ada enrollment fee atau gimana, Pak? Kalau mau nggak gabung ada di Pak. Finpreneur? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Oke. kita menerima semua yang ingin belajar karena Hmm. di sini kita saling belajar gitu ya. Terus kalau teman-teman mau join silahkan aja kontak kami di Instagram kami gitu ya. Di situ Oke. sudah ada juga linknya ataupun DM di finpreneur.id. Jadi mau tanya-tanya sebenarnya Ya. aktiviti kami apa, kemudian doing business seperti apa, bisa nggak sih dikerjain dari rumah gitu misalnya, ataupun uh, kalau mau full timer ataupun mau fokus langsung dijalanin, itu bisa nggak? Kemudian kalau misalnya nggak di kota-kota yang saya sebutkan tadi, kira-kira gimana possibility-nya? Silahkan bisa Wah, di-comment. cakep banget, Pak. Iya, Jadi iya. tolong saya konfirmasi ya, tapi tolongin kalau saya salah ya. Jadi orang-orang yang mau orang mau gabung Finpreneur menjadi anggota jadi sebagai konsultan juga bisa. Tapi juga orang mau nanya-nanya, orang awam mau nanya-nanya tentang gimana cara beli rumah, gimana cara asuransi bisa juga ya, Pak ya. Bisa, Wah, luar bisa. Jadi saya sih encourage dari nanya, kemudian bisa bergabung, kemudian bisa ngebantu orang lain lagi gitu Pak. luar biasa. Luar biasa. Kebetulan di tim Finpreneur itu banyak ex-banker juga, ex-banker, ex-sales, property, Oke. kemudian ada juga mahasiswa gitu ya, ada Oke. pensiunan banking gitu ya. Ya, Jadi banyak yang bergabung di komunitas ini Pak. luar biasa, Pak, luar biasa. Tadi websitenya apa namanya? Itu ya, IG-nya finpreneur.id. Ya, finpreneur.id. .id ya. Jadi kalau orang mau tanya-tanya, mau tahu lebih lanjut, tinggal lihat di IG-nya Pak Wira, finpreneur.id ya. Di situ bisa bisa DM juga, Betul. Pak ya. Bisa, Oke, bisa, oke. bisa Pak. Luar biasa, Pak, luar biasa. Oke, Pak. Bisa boleh Pak, tolong ceritakan Pak, gimana perjalanan Pak Wira ini kan udah hebat nih, saya tahu Pak Wira ini sangat hebat, saya pernah ketemu Pak Wira. Bisa jelaskan perjalanan karirnya Pak Wira, Pak? Satu, kapan Pak Wira memulai? Kan Pak Wira juga ada bisnis lain selain Finpreneur ya. Kapan Pak Wira mulai bisnis finpreneur.id nih Pak? Jadi sebenarnya orang-orang atau tim ataupun saya sendiri kan memang sebenarnya berkecimpung di bisnis keuangan ya. Ya, Jadi saya in charge di beberapa bidang bisnis ataupun usaha, ya, tapi status saya itu adalah semuanya ini uh, bisa dibilang bukan istilahnya bukan employee seperti itu. oke, Jadi ternyata pada saat kita ngejalanin satu macam lini lini services keuangan, ya, ternyata dengan lini service keuangan yang lain itu semua connecting, Pak. ya, Jadi saya pikir kenapa nggak kita serve semua gitu ya. Jadi oke, konsepnya dari sana. Jadi berawal saya sebagai bankers, pada saat saya menjadi bankers saya 12 tahun di banking ya, kebetulan. Nah, pada saat saya jadi bankers memang saya di dunia sales ya dan ya, saya di layanan VIP banking seperti oke, itu. Kemudian pada saat kita taking care satu orang nih, satu klien gitu, ternyata kebutuhannya banyak banget pada saat kita konteksnya itu adalah service keuangan. oke, Contoh nih seorang klien, dia pengen banget gimana sih caranya supaya duit dia itu bisa dia kembangkan. Ini dia butuh kredit kan ya, Pak, dia butuh oke, kredit. Kemudian kita bisa kasih advice untuk kredit yang tepat gitu misalnya. Dia ya, mau ya, beli rumah, rumah ya, kedua, planningnya. Kemudian pada saat klien itu mengakumulasi kekayaan, somehow pilar berikutnya kalau kita ngomongin wealth management itu kan mereka pengen menjaga gimana
sih caranya supaya kekayaan mereka itu bisa long last dan bahkan mereka bisa teruskan nih ke anak cucu mereka. Dan waktu di banking itu kita bukan one stop solution ya, karena tidak semua solusi itu available di banking. Banking kan terbatas sekali tuh jasa keuangan yang diberikan. Namun di satu sisi pada saat kita harus memberikan jasa yang lain yang bukan core produk kita, itu kan menyalahi kode etik ya. Nah, akhirnya dari situ saya mikir kenapa nggak saya keluar dari zona ini, kemudian saya menjadi seorang yang independen, tapi saya bisa serving semua yang dibutuhkan klien saya, dan klien itu bebas memilih gitu loh Pak. Jadi tidak terpaksa memilih, dan saya bisa memberikan begitu banyak pilihan kan gitu. Luar biasa, luar biasa. Ini apa esensinya nih mulia sekali nih Pak. Jadi untuk membantu orang nih, gitu ya, bisa dengan berbagai banyak pilihan. Nah Pak, kalau umpamanya nih ada umpamanya tadi Bapak bilang mahasiswa pun bisa bergabung. Nah kalau mahasiswa bergabung dan dia sudah pinter nih, udah diajarin sama Pak Wira, udah pinter, dia bisa menjadi financial consultant juga ya Pak, berarti Pak ya? Bisa dong, kan pada akhirnya value yang mereka dapatkan kan harus mereka bisa pakai dan terapkan untuk bisa mereka pursuing something ya, mendapatkan sesuatu, menjadi income kah, seperti itu gitu ya. Seperti itu bagus ya. Oke Pak, Pak lanjut ya Pak ya. Kalau apa Pak kendalanya dalam Bapak menjalankan usaha ini, Finpreneur ini Pak? Apakah human resource-nya atau apa gitu, technical gitu? Menjadi seorang financial entrepreneur mungkin bukan menjadi suatu tujuan bagi anak-anak muda sekarang. Mereka pasti sempat mikir, karena sekarang dunia digital, jadi mereka kadang-kadang mikir kok jadi content creator itu kayaknya menjanjikan seperti itu ya, atau misalnya pekerjaan startup bisnis seperti itu ya, ataupun mereka mikir kayaknya ngejalanin bisnis asuransi gitu misalnya, itu kok nggak banget gitu ya. Padahal di Indonesia sendiri itu market share ataupun misalnya kebutuhan orang-orang later nanti tentang yang namanya personalized services, jasa keuangan itu sebenarnya besar banget kalau saya lihat ya. Contoh aja sebenarnya. Orang sudah tahu asuransi gitu ya. Masyarakat sudah tahu pentingnya asuransi. Tapi sebenarnya masyarakat kita masih sangat banyak yang belum memiliki asuransi. Kenapa? Karena memang belum ada yang pursuing mereka, belum ada yang memang benar-benar serius berkomitmen untuk taking care problem ini gitu kan. Dan karena dianggap ini pekerjaan yang kok kayaknya susah gitu ya. Nah, that's why memang pada saat suatu pekerjaan itu susah, kita harus kasih gambaran bahwa kamu nggak susah sendiri gitu ya. Kamu ada satu komunitas yang bisa bersama-sama, kita bisa hand in hand, kita juga bisa sharing pengalaman, jadi anak baru bisa cepat belajar karena mendengarkan cerita dari seniornya yang udah duluan ngalamin. Jadi kita bisa sharing yang the bestnya aja gitu loh. Dan bisa prepare the worst ya, kalau ketemu the worst-nya mesti ngapain kayak gitu. Oke Pak. Pak, kalau mengenai awareness mengenai usaha keuangan yang jalankan Finpreneur nih, kalau mau asuransi, perbankan, gimana cari kredit, gimana, itu di Indonesia masih belum, awareness-nya belum seperti di luar negeri kali Pak ya? Masih banyak ruang. Jadi betul, kalau sekarang memang kita masih dalam naungan, biasanya masuk melalui bisnis asuransi ya. Biasanya kita masuk dalam satu komunitas bisnis asuransi, kemudian akan melebar, dan sebisa mungkin sih saya tidak membatasi layanan kami di Finpreneur itu hanya sebatas asuransi saja, tapi memang kita pengen
menjadi orang-orang yang siap memberikan servis, advice, sehingga kami bisa memberikan advice yang independen kepada masyarakat di sekitar kami. Luar biasa. Jadi anggotanya Bapak nih banyak dari macam-macam ya, tidak harus dari satu perusahaan asuransi ya. Dari bank juga bisa macam bank, dari asuransi bisa macam-macam asuransi ya. Betul bisa, ya? Pak. Jadi kita kumpulan orang-orang yang punya satu konsep dan mindset yang sama. Oke, luar biasa Pak. Luar biasa. Ini Bapak dapat ide ini dari mana nih Pak? Kok Bapak, ini kan buat saya bagus sekali. Ide ini awalnya gimana Pak nih? Sebenarnya ide ini muncul pada saat kita sudah semakin besar ya, semakin besar. Kayaknya kita harus mempunyai suatu brand kan gitu Pak. Ya. Dan saya mikir apa ya brandnya. Nah karena kita sekarang lagi banyak ngebahas yang mengenai entrepreneur kan macam ya, ada yang bilang dia socialpreneur lah, kemudian dia entrepreneur di bisnis perhotelan atau hospitalitypreneur lah. Nah kebetulan finpreneur itu belum ada, tapi finpreneur orang kan tahu financial entrepreneur ya. Jadi kami adalah orang-orang yang build bisnisnya itu di jasa keuangan itu. Jadi kami juga mikir wah ini ada peluang. Kemudian saya juga cek kalau pakai nama finpreneur itu udah ada yang ngepatenin belum, ternyata belum. Jadi akhirnya kita patenkan. Oke Pak, cakep Pak. Jadi sahabat pemirsa yang nonton, jadi kalau mau kita punya background di perbankan atau di asuransi, kalau kita yang terutama yang di berhubungan related dengan sales, bisa kembangkan lagi, gabung dengan finpreneur.id ya. Nanti di tempatnya Pak Wira bisa di coach lagi gimana najamin skill-skillnya ya Pak ya. Waduh, betul Pak. Banget, Pak. Jadi insya Allah kita bisa bantu semua orang karena kita akan belajar leadership bersama, belajar sales, belajar coaching gitu ya. Kita juga enak banget, Pak. kita certified NLP Neurolinguistic. Kemudian kita punya banyak sertifikasi di related ke human behavior gitu ya. Jadi itu kita nanti share semua ilmunya. Jadi supaya komplit nih. Jadi teman-teman di sini pun kita saling belajar gitu. Dan itu free. Itu free. Luar biasa. Jadi gabung di komunitas ini kita dapat pembelajaran, dan pembelajarannya itu semua for free gitu ya. Pak, jadi sorry Pak, ini kan Bapak nih baik banget ini ya. Ini Bapak maksudnya sih buat Bapak sendiri apa yang dapat dapatkan dari sini? Legasinya apa? Pada saat mereka bergabung, tentu saja kita kan istilahnya kita memberikan ilmu, kemudian pada saat yang bergabung ke kami akhirnya pengen nih menerapkannya juga nih keluar nih menjadi suatu manfaat. Tentu saja pada saat mereka sharing ke klien, kan klien mendapat manfaat, kemudian klien membutuhkan sesuatu dan kitalah yang memprovide. Jadi ibaratnya kami sebagai brokernya kan gitu. Pada saat solusi yang diperlukan adalah A, maka kita mencari partner yang tepat. Nah, atas fungsi ini kan kita semua akan dapat benefitnya, Pak. Oke. Kolaborasi ya, Pak ya? Betul. Oke, Pak. Pak, kalau prospek ke depannya gimana, Pak? Usaha ini, Pak. Tampaknya Bapak udah 8 kota nih. Bisa prospek ke depannya bagus dong ya? Bisa seluruh Indonesia kali, Pak, nanti tambah. Ini udah berapa tahun, Pak? Finpreneur, Pak? Kalau finpreneur sendiri, kebetulan untuk saya buat community-nya, brand-nya ini baru 1 tahun ya. Jadi tahun 2022. Jadi itu pun misinya setelah kita ngelihat pandemi, kemudian banyak orang-orang yang nggak punya pekerjaan gitu, kemudian atau kehilangan pekerjaan, kemudian kita kumpul di sini gitu kan. Kurang lebih 1 tahun, kemudian saya baru patenkan juga tahun ini finpreneur tersebut. Jadi hopefully
kita masih yakin lah ke depannya kita masih bisa solid di bisnis ini karena financial business itu sesuatu yang menjanjikan di Indonesia. Kenapa? Karena manusia yang membutuhkannya dan penduduk kita Ya, kan banyak banget ya Pak ya. ya, ya. Tambah dia aware atas kebutuhan tentang finansial, tambah bagus ya Pak, karena Indonesia Iya, ini kan kayak market penetration buat asuransi aja masih sedikit iya, sekali kan, buat perbankan juga masih sedikit, padahal kan penting banget tuh menyiapkan masa depan gitu kan Pak ya. betul, betul. Dibukakan Yang mana matanya ya Pak ya. yang mana marketnya ini pun di yang garap kan banyak, ada Ya, banking, kemudian ada jasa-jasa investment service dan lainnya. Kalau ya, bisa sih kami hanya penghubung itu semua luar gitu, biasa. tanpa kita harus uh, engage sama satu dedicate gitu kan Pak. Luar luar biasa Pak. Ide cemerlang nih idenya Bapak nih, hebat Pak. Tapi lihat niatnya sih bagus Pak, niatnya Pak bagus banget. Jadi semua orang welcome. Siapa mau belajar, ayo gabung di Finpreneur. Nanti diajarin gimana caranya bisa membantu orang melalui konsultasi finansial ya Pak. Pak, tapi hebat ya, Bapak baru setahun, mau 2 tahun udah 8 kota ya, hebat sekali ya Pak ya. Sebenarnya timnya itu kan sebenarnya kita sudah mulai rintis sejak 2017. Cuman waktu itu kita Oke, masih belum mempunyai arah tujuan dan nama atas komunitas kita. Tapi semakin oke, kita kesini kok kayaknya makin mantep nih kita ini oke, declare diri kita sebagai eh, financial entrepreneur gitu kan. Jadi kita oke. adalah para wirausaha yang memang jasanya adalah jasa financial services kan seperti itu. Jadi Ya, ya. uh, bakal persiapannya itu sudah 5 tahun sebelumnya gitu kan. Oke. Tapi kita baru benar-benar mantep karena kan kita ngomongin satu komunitas bisnis ya. Ya, Nah komunitas ini kan harus ada yang ngelit. Nah kebetulan saya yang ngelit dan uh, diterima, jadi kita lanjut pakai ini gitu. ya. Di 8 kota kira-kira berapa Pak membernya Pak sekarang Pak itu Pak? Saat ini Financial kita consultant. manpower di komunitas kita ada 450 orang, di mana Oh, 450 orang ini semua certified hebat. di beberapa sertifikasi tentu saja. Jadi semakin banyak certified-nya dari teman-teman ataupun tim saya, semakin luas cakupan service yang bisa diberikan. Wah, hebat. Itu yang sertifikasinya, jadi dia diajarin di tempatnya Pak Wira diajarin, terus dia ngambil sertifikasinya di mana? Di tempat Pak Wira juga. Dia keluarin sertifikat atau bagaimana? Yang Eh, sertifikasinya. Beberapa tim itu sudah mempunyai sertifikatnya masing-masing, cuman Ya, mereka nggak tahu dan bingung bagaimana memaksimalkan promosi dirinya, personal ya, brandingnya, ya, kan gitu Pak. ya, Jadi ya. sebenarnya kita bantu dan kita bantu juga ngarahin, karena pada saat di satu komunitas ini, misalnya kita ngobrolin tentang satu sertifikasi yang kita perlukan, A gitu Hmm, misalnya. hmm, Dia bingung, ternyata sudah ada yang ngambil nih, yang oke, di sini nih gitu. Jadi kita bisa kayak bertukar informasi sebenarnya. oke. Jadi secara nggak langsung Cakep, kita. cakep. Tapi kalau misalnya cuma dapetin ilmunya kita bisa share. Nanti Oke, pada akhirnya mereka butuh sertifikasinya, kita cuma tinggal ngarahin aja. oke Pak. Luar biasa Pak, cakep Pak. Cakep, cakep, cakep. Nah Pak, Pak Wira, Pak Wira nih boleh cerita ke saya dan pemirsa Pak. Filosofinya Pak Wira apa nih? Kalau Pak Wira ini melakukan banyak achievementnya nih. Filosofinya yang Pak Wira anut apa ini? Sebagai pebisnis gitu. Apakah kerja keras atau Kalau kerja pintar gitu? kalau saya sih filosofinya adalah pada saat kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita dan kita melakukan dengan sukacita, itu pasti Oke, nanti berkatnya kembali lagi ke datang. kita. Intinya adalah useful, Oh, manfaatnya. Dan saya oke. rasa masyarakat Indonesia ini butuh benar-benar edukasi finansial dan butuh orang-orang yang memang fokus untuk memberikan advice ya, advice-nya terkait dengan perencanaan keuangan Ya. personal, kemudian keluarga ataupun
bisnis atau perusahaan gitu. Ya, sangat manfaat Pak. Kayak saya contohnya saya sendiri Pak. Saya Hmm. sendiri ini saya baru menyadari untung aja saya ambil asuransi. Baru udah umuran segini baru saya menyadari. Coba kalau sekarang udah susah. Kalau untung saya ambil dulu. Dia baru menyadari untung saya ambil. Tapi kalau orang-orang Betul. teman-teman yang lain diajarin dari awal, dikasih awareness apa nih manfaat ke depannya mungkin banyak lebih orang yang kalau saya merasa sekarang saya tertolong Pak. Kalau ada apa-apa saya peace in mind gitu. Tapi kan Ya, nggak semuanya. Waktu kita masih muda kan, wah saya kuat, saya hebat, nggak perlu ini, nggak perlu itu kan. Dan sekarang baru sadar, oh untung saya ambil. iya Bagus Pak, betul. bermanfaat Nah, banget Pak. Nah, tim saya banyak seperti Bapak, yang mana mereka menjadi pelaku atau orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman terhadap masalah-masalah keuangan ya. ya, Kemudian mereka berhasil terbebas dari permasalahan itu, kemudian mereka mempunyai misi untuk menyebarluaskan hal-hal yang positif dan baik based on pengalaman mereka masing-masing. Tapi kalau saya sendiri memang saya lihat ini suatu peluang, di mana peluang ini adalah banyak sekali contoh nih, sekarang nih banyak sekali milenial, saya bilang ya, ya, milenial yang sukses banget masih muda. ya, Orang-orang yang berpenghasilan tinggi di ya, usia muda ya, banyak banget ya ya, kita lihat Pak. ya, Nah, orang-orang ini kan sebenarnya sangat butuh tuh, sangat butuh sosok support untuk membantu mereka, memberikan advice seperti ya, itu ya. Dan di Indonesia sendiri saya lihat memang culture-nya memang masih personal banget, ya, masih personal. Somehow kita belajar mencari tahu sendiri, tapi buntut-buntutnya itu seperti trial and error. Pada saat error, mereka baru berpikir, udah deh, aku fokus sama kerjaanku aja untuk urusan keuanganku, aku butuh seorang financial advisor gitu. Dan saya lihat ini kan peluang Pak gitu. ya, Karena ya, ya, kita lihat negara-negara tetangga kita kan, Bapak bisa lihat tuh, financial advisor yang independen itu wah luar biasa sukses kaya raya gitu Pak. ya, 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 benar Pak, benar. Karena banyak anak muda penghasilannya udah hebat-hebat banget Pak, gitu ya. Betul, betul. Pak, boleh kasih tahu Pak, kunci suksesnya apa Pak? Kalau Bapak, saya lihat Bapak kan eh, baru setahun bikin financial entrepreneur, walaupun sudah 5 tahun ya dipersiapkan, tapi udah punya 400 ya, 400 members, udah di 8 kota. Kunci suksesnya apa Pak dalam Bapak sebagai business and coach, sales coaching, dan juga sebagai founder dari FinTrainer? Apa kunci suksesnya Pak? Kunci suksesnya menurut saya positive mental attitude aja Pak. Positif Jadi mental. positive mental attitude. So ngejalanin bisnis apapun tidak ada yang bisa instan, tidak ada yang bisa sekejap kita merasakan manfaatnya. Jadi butuh yang namanya positive mental attitude dan spirit entrepreneurship itu memang harus kita pahami dan memang kita resapi. Jadi seringkali pada saat memang ada tim yang memang bergabung sama saya benar-benar tekankan bahwa we doing the business. Kita Oke. tidak serta-merta hanya sekedar profesi memberikan jasa keuangan, tapi kita lakukan bisnisnya. Lakukan bisnisnya seperti apa? Dengan mengajak lagi orang-orang lain bisa seperti kita, ataupun mengajak orang lain untuk bisa menjalankan profesi yang sama seperti kita. Seperti itu, Pak. Luar biasa Pak. Makasih Pak penjelasannya nih, bagus banget nih. Saya juga banyak belajar nih hari ini nih dari Pak Wira nih. Sama-sama Pak, saya belajar banyak dari Pak Dino sebenarnya. Bisa aja. Pak, oke, buat pemirsa, sebelum ada ini abis ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebelum itu saya mau sampaikan juga, ini bagus sharingnya Pak Wira ya. Siapa yang mau bergabung di Finpreneur, nanti diajarin sama Pak Wira nanti supaya bisa pinter, jadi member. Udah terbukti udah 400 orang join. Kalau nggak bagus nggak mungkin sampai 400 orang gitu ya. Ya, di garda terdepan kan, jadi financial advisor kepada orang-orang, ngajarin orang-orang bagaimana pentingnya perencanaan keuangan, gimana pentingnya asuransi gitu kan Pak ya.
Luar biasa Pak. Nanti kalau mau nonton lagi silakan lihat di YouTube channel Aldino Gusman, dan bila mana suka videonya tolong di subscribe channelnya ya. Oke Pak Wira, satu lagi pertanyaan nih. Pak Wira boleh kasih pesan-pesan nih sama saya sama para pemirsa nih, pesan-pesan Pak Wira nih belum closing. Pesan-pesannya apa ya? Pesan-pesannya adalah buat siapapun, semua masyarakat itu penting sekali kita bisa memiliki pengetahuan mengenai perencanaan keuangan yang baik. Itu sedini mungkin. Kalaupun misalnya kita tidak mau belajar atau tidak punya expertise di dalam pengelolaan keuangan, sangat banyak orang-orang ataupun orang-orang yang siap membantu. Salah satunya adalah Finpreneur dan rekan-rekan kami di Finpreneur. Jadi nggak mesti kaya untuk mengatur ataupun mengelola keuangan ya Pak ya. Seberapapun income kita, seberapapun kekayaan kita, itu kalau kita kelola dengan baik, tentu saja pasti ada manfaatnya. Gitu. Ya. Termasuk yang masih muda-muda juga mamanya belum banyak mengakumulasi asetnya, wealth-nya, tapi dia bisa merencanakan ya Pak ya, gitu ya. Betul, paling nggak kalau misalnya gabung di Finpreneur ini bisa ngerencanain buat diri sendiri dulu ya. Kalau misalnya Pak, dari diri sendiri udah dapat value-nya, dirasa ini bener nih, keren nih, bagus, oke lah gua share deh ke orang-orang lain. Nah, tujuannya seperti itu sebenarnya. Oke. Cakep Pak Wira. Pak Wira, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah hadir jadi narasumber di podcast Bincang Usaha. Semoga apa yang Pak Wira lakukan terus bermanfaat buat orang banyak, buat negeri Indonesia, Pak. Makasih ya Pak. Amin. Makasih Pak Dino. Makasih ya pemirsa semua. Pak Wira sebentar. Pak Wira, itu tegur dulu nih, ada ini yang pemirsanya Pak Wira nih banyak nih. Ada sebentar ya, saya sebutin ya. Itu ada ada Mbak Ayu, Mbak Fevi Fikranti, ada ini dari timnya kakak saya nih, Yesus Gusman Lovers. Halo. Adinov, ya. Pak Aris Janta Putra, Pak Lisa, Biartawi. Makasih ya udah nonton Pak Wira nih. Pak Gusde. Wah, ada ini nih. Ada jagoan saya nih, Bu Yanti nih. Ada Bu Yanti. Ada Pak Ecak ya. Oke, terima kasih ya semua pemirsa ya dan nonton Pak Wira nih. Oke Pak Wira, dadah. Thank you, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.